Bersiaplah Games Plus Competition. Nantikan Games Plus Competition segera. Sopir truk mengaku mengalami remblong, tapi benarkah hanya karena remblong? Hal ini lantaran kecelakaan di lokasi. Dalam situasi jalan cukup padat, sebuah truk pengangkut BBM melaju dan terabas sejumlah pengendara yang tengah berhenti karena lampu merah. Lampu merah jadi dadak mungkin kaget kali bagaimana. Kalau lampu merah biasanya nggak hidup, atau hidup. Mungkin kan kaget di situ. Sopir truk mengaku mengalami remblong, tapi benarkah hanya karena remblong? Hal ini lantaran kecelakaan di lokasi bukanlah kejadian pertama. Posisi lampu merah di jalan yang menurun dianggap penyebab kecelakaan terjadi. Ya sebelumnya sih, ya kalau dibilang sering sih nggak begitu sering ya. Antara sebulan mah ada sekali, kalau nggak 2 kali gitu. Nah, ada truk muatan BBM itu melaju antara kecepatan 60 sampai 50 km per jam. Nah, itu remnya ngeblok. Ya kalau sebenarnya kalau pas turunan lampu merah ini kan sebenarnya juga nggak etis, malah lebih menakutkan kan, bahaya. Lampu merah yang baru difungsikan selama 3 bulan itu dimaksudkan jadi rekayasa lalu lintas di tengah proses pengembangan jalan tol Trans Yogi. Tapi jika kondisi jalan adalah turunan, mengapa lampu merah perlu dipasang pada posisi tersebut? Tidakkah ini justru membahayakan kendaraan? Kalau secara geometrik simpang ini secara geometrik masih oke, tapi memang perlu dijustifikasi dengan data ukur. Nah ini sedang dilakukan. Suka kagok sih memang, suka kagok. Jalanannya kan juga belum rata banget gitu lah. Ada bekas flyover itu kan bawahnya tuh belum rata semuanya. Jadi ada kayak bekas tambelan atau gimana. Terus saya itu suka kaget aja tiba-tiba lampu merah itu kayak ngerem dadakan kayak gitu. Karena lampu merah itu kan kita nggak bisa prediksi dia mau merah kapan, mau hijau kapan. Musibah kita nggak ada yang tahu lah ya. Tapi amat sangat tragis juga ya, banyak juga korban yang meninggal. Yang pasti dalam hal apapun ya kita harus waspada lah ya. Apalagi itu kan jalan agak turunan, kalau menurut saya itu udah gitu. Kayaknya lampu merah juga belum lama itu dipasang. 10 korban jiwa meninggal dalam kecelakaan maut Cibubur, mengundang petisi warga untuk menonaktifkan lampu merah di lokasi kejadian. Mencuat juga isu lampu merah pada posisi tersebut tak hanya bahaya karena kondisi jalan yang menurun, tapi karena adanya jalur gaib. Kalau tempat-tempat kayak gitu udah pasti ada aja, apalagi kayak itu kan bikin flyover gitu itu udah pasti aja ada kalau bahasa dulu zamannya orang tua saya itu ada tumbalnya gitu. Apalagi ini udah jelas-jelas ada kecelakaan seperti itu, berarti para pengendara atau yang mempergunakan jalan itu harus waspada karena sudah terjadi kecelakaan di daerah itu. Bahasanya di situ angker atau ada jalan-jalan gaib atau apa yang masih ada. Mbak juga melihat ada jalur gaib yang melintang dari kanan ke kiri yang bertepatan menembus tikungan ini. Jalur gaib adalah tempat lalu lalangnya makhluk gaib yang ketika mereka menyeberang dalam jumlah yang sangat banyak akan membentuk seperti kabut atau asap tebal yang dapat mengganggu pandangan para pengendara. Mbak mendengar bahwa jalur Trans Yogi saat ini sedang dalam proses pengembangan. Ini menyebabkan penghuni jalur gaib tersebut merasa terusik dan merasa terganggu. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Setiap yang menimpa kehidupan manusia, baik itu kebaikan ataupun keburukan bentuknya musibah, illa biiznillah, semua atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan ketemu ajal.
misterius yang bikin penasaran dari setiap tragedi, tak terkecuali tragedi Cibubur. Sejumlah warga masih percaya penghuni makhluk gaib terusik oleh ulah manusia, hingga kecelakaan pun terjadi. Bagaimana agama melihat insiden tersebut yang kemudian korban dianggap tumbal yang diminta oleh penghuni jalan turunan? Alam gaib, alam jin itu memang hidupnya berbarengan dengan kehidupan kita dalam dunia ini. Jadi kita itu hidup bersampingan dengan alam gaib, bersampingan dengan kehidupannya jin. Jadi kita sekarang berada di tempat ini, itu pun sama, jin ada di sini, alamnya pun di sini sama. Jadi ketika kita melewati tempat yang merupakan tempatnya jin atau jalannya jin, sebetulnya itu tidak nampak oleh jin itu sendiri. Jadi Bonge, JJ, dan Roy, tiga remaja asal Citayam dan Bojonggede itu kini tengah viral dan jadi selebriti dadakan seiring mencuatnya fenomena SCBD alias Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok atau dikenal dengan sebutan Citayam Fashion Week. Awalnya emang kalau mau kesini mau ketemu Bonge, JJ gitu. Iya, tadinya belum tahu. Temen ngajak. Dalam tempo beberapa bulan saja. Berawal dari ucapan dan aksi menggelitik anak SCBD yang jadi hiburan warganet. Popularitas anak-anak Citayam, Bojonggede, dan Depok berawal dari seringnya mereka nongkrong di area Care Free Day di Jalan Sudirman, Jakarta. Kumpulan kaum muda SCBD itu ternyata dilirik oleh para konten kreator untuk mewawancarai anak SCBD yang datang berpasangan. Tak disangka komentar dan aksi menggelitik mereka dalam menjawab pertanyaan seputar kedekatannya malah disukai warganet. Lu mau nggak jadi cewek gua? Nah kalau abangnya nembak kayak gitu, kakaknya bilang apa? Mau. Mau. Berarti ini jadian dong? Iya kali bang. Mau main aja sih di sini. Soalnya dari kemarin kan kamu kita di sana, kamu di situ juga. Sekarang aku di sini ngikutin lah. Kamu bisa. Awalnya dianggap norak, penampilan anak SCBD kini malah dianggap fashionable. Penampilan kaum muda SCBD yang berasal dari pinggiran Jakarta sempat dianggap lucu, kampungan, dan norak. Meski demikian, para kaum muda SCBD tetap percaya diri dengan tampilannya masing-masing. Mulai dari model rambut, make up, hingga pakaian yang dikenakan. Hasilnya, kini penampilan dan fashion mereka yang nongkrong di kawasan elit Jakarta itu malah dinilai unik dan fashionable. Ini kalian model rambutnya apa sih ini? Molet. Molet? Ya. Kalian ada grup-grupnya nggak? Ada. Apa tuh? Gerombolan molet pantang diusir. Asik. Bonge ada rencana buat ini nggak? Buat ganti style rambut?
Cepean bang. Cepean. Baju. Kaos baju berapa? Baju SpongeBob gue beli kemarin 500. Spokat terakhir, sepatu. Angkat dong, angkat. Berapa sepatu? Sepatu berapa nih? Goceng bang. Cuman biasa-biasa aja kan, maksudnya nggak sengaja bikin video gitu. Tiba-tiba sampai tembus 70 juta. Ini kerjaan udah banyak nih. Jadi awalnya kamu apa kerjanya? Ngamen. Selebriti ikutan nimbrung bersama anak SCBD. Fenomena kaum muda SCBD di kawasan Sudirman, Jakarta juga menarik perhatian kalangan selebriti. Dinar Candy, pasangan Ria Ricis Tengkurian, serta pasangan Baim Wong Paula Verhoeven menyempatkan berkunjung dan berbaur dengan kaum muda SCBD, plus menemui Bonge, ikon di kawasan Sudirman, Jakarta. Tak hanya itu, Dinar Candy dan Paula Verhoeven ikut merasakan berlenggak-lenggok di Citayam Fashion Week yang lokasinya melintasi jalan. Bahwa bagaimana anak-anak muda menggunakan sebuah tempat penyeberangan jalan ya berubah menjadi catwalk, ya itulah anak muda. Anak muda itu selalu bisa melihat dan perspektif baru, perspektif yang tidak terfikirkan sebelumnya. Mereka mewakili masa depan, jadi kita kasih kesempatan itu. Keberadaan anak SCBD di kawasan Jalan Sudirman menambah warna kehidupan ibu kota Jakarta. Sebelumnya, orang mengenal SCBD sebagai pusat bisnis di Jalan Sudirman dengan bengkel space sebagai tempat hiburan dan ajang melakukan kreativitas. Rabu petang kemarin di bengkel space SCBD digelar After Hours Music yang menghadirkan Malik and the Essentials dan mendapat sambutan hangat dari penonton.